Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermaya Zulfalari Putri, NIM 2019-214. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP. Yang pertama ada pembunuhan bayi biasa dalam pasal 341 KUHP, dan yang kedua ada pembunuhan bayi berencana pada pasal 342 KUHP. Yang ketiga, pengguguran kandungan dengan izin ibunya pada pasal 346 KUHP. Yang keempat, pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pada pasal 347 KUHP. Yang kelima, pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung pada pasal 348 KUHP. Dan yang terakhir, dokter atau bidan atau tukang obat membantu pengguguran atau matinya kandungan pada pasal 349 KUHP. Pada pasal 341 KUHP, pembunuhan bayi ini dilakukan tidak dengan rencana atau pembunuhan biasa, seperti yang termuat dalam pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. Unsur objektifnya yaitu meliputi pelaku seorang ibu, unsur perbuatan yaitu merampas nyawa, unsur objeknya yaitu nyawa anaknya, waktunya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, dan motifnya yaitu takut ketahuan melahirkan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Artinya, si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang mana perbuatan dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Berikut adalah contoh kasus dan penerapan pasal 341 KUHP. Pelaku pembunuhan terhadap bayi yaitu ibu kandungnya sendiri. Bayi yang dibunuh merupakan anak yang tidak diinginkan. Motif pelaku melakukan aksinya yaitu karena malu bayi yang ada dalam kandungannya didapat di luar pernikahan. Pada pasal 342 KUHP, pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP, yang berbunyi seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif pembunuhan bayi berencana ini meliputi pelakunya seorang ibu, adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya, unsur perbuatannya yaitu merampas nyawa, unsur objeknya yaitu nyawa bayinya sendiri, dan waktunya yaitu pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Berikut adalah contoh kasus dan penerapan pasal 342 KUHP. Polres Malang Kota, Jawa Timur menetapkan warga Sidoarjo yang berinisial UY sebagai tersangka pembunuhan bayinya sendiri. Wanita yang masih berstatus mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Malang itu diduga memiliki bayi hasil hubungan di luar pernikahan. Saat dilakukan pendalaman atas kasus tersebut, UY mengaku telah melahirkan bayinya sendiri di kamar kosnya lalu membuangnya. Tersangka bisa dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan.
Pada pasal 346 ini pengguguran kandungan dengan izin ibunya. Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat lex generalis dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan pasal 346 KUHP yang berbunyi seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur yang terkandung dalam pasal ini yaitu unsur objektifnya, yaitu pelakunya seorang ibu. Unsur perbuatannya yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. Unsur objeknya adalah kandungan sendiri, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Berikut contoh kasus dan penerapan pasal 346 KUHP. 2 orang diduga melakukan aborsi diamankan Polres Jember. 2 orang yang ditangkap yakni seorang perempuan muda berinisial D dan seorang mantan bidan berinisial VS. Penangkapan keduanya bermula saat ibu bayi yang melakukan aborsi sedang berbelanja kain kafan dan bunga di Pasar Tanjung Jember. Warga yang melihat curiga karena yang membeli kain kafan dan bunga yaitu perempuan muda yang berwajah pucat. Warga pun melaporkan ke petugas. Saat dilakukan interogasi, perempuan muda itu mengaku melakukan aborsi setelah mengetahui dirinya hamil 3 bulan. Sementara, pria yang menjadi teman kencannya enggan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan dan seseorang teman, dia mendapat alamat mantan bidan yang bisa membantu praktek aborsi tadi. Ia mengaku harus membayar uang sebanyak 2 juta untuk menggugurkan kandungannya. Dalam kasus tersebut, D akan dijerat pasal 346 KUHP tentang pengguguran kandungan secara sengaja dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara untuk tersangka VS dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang praktek membantu proses pengguguran secara sengaja dengan ancaman hukuman 5,5 tahun penjara. Pada pasal 347 KUHP yaitu pengguguran kandungan tanpa izin ibunya. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya dipidana penjara paling lama 12 tahun. Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya yaitu 1. Perbuatan menggugurkan dan mematikan. Yang kedua, objeknya kandungan seseorang perempuan. Yang ketiga, tanpa persetujuan perempuan itu. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Kini diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam pasal 346 KUHP dengan ketentuan pasal 347 KUHP. Di mana persamaannya yaitu sama-sama menggugurkan dan mematikan dan objeknya yakni kandungan seorang perempuan. Sedangkan perbedaannya dalam pasal 346 KUHP terdapat perbuatan menyuruh orang lain untuk menggugurkan dan mematikan kandungan yang tidak ada dalam pasal 347. Pada pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuan, yaitu perempuan yang mengandung. Terus di dalam pasal 346 pelakunya yaitu perempuan yang mengandung, sedangkan pelaku pasal 347 yaitu orang lain atau bukan perempuan yang mengandung. Pasal 348 KUHP yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Unsurnya yang ada dalam pasal ini yaitu unsur objektif, yaitu 1. Perbuatan menggugurkan dan mematikan. Yang kedua, objeknya adalah kandungan seseorang perempuan. Dan ketiga, dengan persetujuannya. Dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Yang terakhir yaitu pada pasal 349 KUHP. Dokter atau bidan atau tukang obat membantu pengguguran atau matinya kandungan. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan, yaitu melakukan dan perbuatan membantu melakukan. Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu, yang artinya dialah dokter, bidan, atau juru obat sebagai pelaku baik sebagai petindaknya maupun sebagai pelaku pelaksananya. Sebagai petindak apabila ia melaksanakan kejahatan itu sendiri tanpa ada orang lain yang ikut terlibat dalam kejahatan itu.
sebagai pelaku pelaksananya apabila dalam melaksanakan kejahatan itu dapat terlibat orang lain selain dirinya. Sedangkan perbuatan membantu melaksanakan adalah berupa perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan itu. Berikut adalah contoh kasus dan penerapan pasal 349 KUHP. 2 orang bidan di RSUD Poliwali Mandar ditangkap polisi karena praktik aborsi. Penyidik Polres Manjen, Sulawesi Barat berhasil membongkar praktik aborsi yang melibatkan 2 bidan yang merupakan pegawai honorer di RSUD Poliwali Mandar. Kedua bidan yang ditangkap adalah Fidrayanti dan Siti Sura. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menangkap seorang perempuan bernama Dian yang melakukan aborsi atas janin yang dikandungnya. Atas perbuatannya, tersangka Dian dikenakan pasal 342 KUHP tentang pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah melahirkan. Sementara kedua bidan dikenakan pelanggaran pasal 349 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 7-9 tahun penjara. Demikian penjelasan tentang kejahatan terhadap nyawa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya penjelasan tentang kejahatan terhadap tubuh akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisen Putri, NIM saya 2019-206. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap tubuh. Nah, pasal berapa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama, pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan biasa. Yang kedua yaitu pasal 352 KUHP yaitu tentang penganiayaan ringan. Yang ketiga yaitu pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana. Yang keempat yaitu pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Dan yang terakhir pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat berencana. Bagaimana bisa dikatakan penganiayaan biasa? Nah, ini adalah penjelasannya. Dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan seseorang mengakibatkan individu lain mengalami luka berat hingga mengalami kematian, dan pelaku penganiayaan akan dipidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500. Jika korban hingga luka berat, maka pelaku dipidana paling lama penjara 5 tahun. Jika mengakibatkan kematian, maka dipidana penjara paling lama 7 tahun. Ini tercantum dalam pasal 351 KUHP. Nah, apa sajakah unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya yaitu 1. Adanya rasa sakit, 2. Adanya perbuatan, 3. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur subjektif yaitu kesalahan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana bisa dikatakan penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan bisa dikatakan apabila penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pelaku akan dipidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Ini tercantum dalam pasal 352 KUHP. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya? Yang pertama, adanya kesengajaan. Yang kedua, adanya perbuatan. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh, luka pada tubuh. Dan yang keempat, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Dan yang kelima, yaitu penganiayaan ringan. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana penganiayaan berencana itu. Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Jika korban mengalami luka berat, maka pelaku akan dipidana 7 tahun penjara. Jika korban mengalami kematian, maka pelaku akan dipidana 9 tahun penjara. Ini tercantum dalam pasal 353 KUHP. Yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimanakah penganiayaan berat itu. Nah, seseorang yang melukai berat orang lain dengan sengaja juga bisa dikatakan dengan penganiayaan berat. Maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 8 tahun. Jika korban sampai mengalami kematian, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun. Ya, ini tercantum dalam pasal 354 KUHP. Nah, apa sajakah unsur-unsurnya? Yang pertama yaitu unsur kesalahannya, yaitu dengan kesengajaan. Dan yang kedua,
yaitu unsur perbuatan, yaitu melukai berat objeknya, yaitu tubuh orang lain, dan akibatnya yaitu luka berat. Yang kelima, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika korban mengalami kematian, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 355 KUHP. Baiklah teman-teman, berikutnya saya akan menayangkan sebuah berita tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 10 orang kepada satu korban hingga korban tersebut mengalami kematian. Menurut saya, jika diulas, kasus ini termasuk dalam penganiayaan pasal 355 KUHP karena penganiayaan ini termasuk penganiayaan berencana dan penganiayaan berat hingga mengakibatkan korban mengalami kematian. Berikut tayangan videonya. Masih membicarakan terkait kasus penganiayaan. Di sini saya akan menceritakan sedikit berita yang saya kutip dari detiknews.com, yaitu tentang kasus penganiayaan yang terkait dengan pasal 351 KUHP. Awal mulanya, pelaku dan korban hanya adu mulut saja, namun pada akhirnya pelaku tersebut tidak terima atas tutur kata dari korban yang membuatnya tersinggung. Pada akhirnya, pelaku tersebut memukul si korban hingga korban mengalami luka berat di kepala. Akibat perbuatannya membuat si pelaku ini dilaporkan oleh korban kepada kepolisian dan pelaku ditangkap di kontrakannya di Jakarta Timur. Dan pada saat ditanya apakah motif pelaku penganiaya korban ini adalah emosi sesaat. Pelaku terjerat dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi,
Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I'll